Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel. Kita lanjutkan ya pembahasan bedah soal 200 soal undang-undang tentang desa. Ya, ini untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes perangkat desa. Kita sudah sampai bagian nomor 3 ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, perkenalkan bahwa ini adalah Trik Belajar Channel, di mana kita akan membahas soal-soal tentang CPNS, kemudian tes-tes tentang seleksi perangkat desa dan sebagainya. Oke, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati Wali Kota setiap A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. semester, E. tahunan. Yang mana teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang D, bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi ya tentang APBD ya kepada bupati itu setiap semester atau 6 bulan sekali. Lanjut. RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu berapa tahun? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 5 tahun, dan E. 4 tahun. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A, 1 tahun. Lanjut. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa disebut A. Pemberdayaan masyarakat, B. Pemberdayaan desa, C. Pemerintah desa, E. Tatanan desa, dan E. Tata kelola desa. Yang mana teman-teman? A, B, C, D, E. Iya, jawabannya adalah yang C, pemerintah desa. Lanjut. Besaran penghasilan tetap perangkat desa selain sekdes adalah ya teman-teman. A. Paling sedikit 40% dari penghasilan tetap kades per bulan. B. Paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kades per bulan. C. Paling sedikit 60% dari penghasilan tetap kades per bulan. D. Paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kades per bulan. E. Paling sedikit 80% dari penghasilan tetap kades per bulan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, paling sedikit 50% ya dari penghasilan tetap kades atau kepala desa per bulan. Lanjut. Besaran penghasilan sekretaris desa adalah sekdes ya. A. Paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. B. Paling sedikit 80% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. C. Paling sedikit 90% dari penghasilan tetap kades per bulan. D. Paling sedikit sama dengan penghasilan tetap kepala desa per bulan. Dan E. Tidak ada ketentuan. Berapa ayo untuk sekretaris desa? Jawabannya adalah yang A. Paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. Lanjut. Penataan desa meliputi A. Pembentukan desa, penghapusan desa. B. Pembentukan desa, penghapusan desa dan perbaikan perangkat desa. C. Pembentukan desa, perubahan status desa. D. Pembentukan desa, penghapusan desa dan perubahan desa. E. Penghapusan desa, perubahan status desa dan penggantian perangkat desa. A, B, C, D, E. Iya, jawabannya adalah yang D, pembentukan desa, penghapusan desa dan perubahan desa. Lanjut. Peraturan desa ditetapkan oleh A. Kepala desa dan BPD, B. BPD, C. Kepala desa, D. Kepala desa dan masyarakat desa. Jawabannya adalah kepala desa dan masyarakat desa, tentunya melalui musdes atau musyawarah desa. 28. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok
dan fungsi sebagai berikut, kecuali, hati-hati ya teman-teman, ada kata kecuali. A. Menyusun monografi dan profil desa. B. Melaksanakan manajemen tata peraja pemerintahan desa. C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban. Kecuali ya teman-teman untuk kepala seksi pemerintahan. Jawabannya adalah yang C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Ya, ini bukan tugas dari kepala seksi pemerintahan ya. Lanjut. Kepala seksi pelayanan. Nah, pelayanan ya, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali A. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja. B. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. C. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah ya, yang D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat. Soal 30. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada A. Camat. B. Sekretaris desa. C. Kepala desa. D. Semua jawaban salah. Perangkat desa ya teman-teman. Jawabannya adalah ya, C. Jelas, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Oke, itulah 10 soal dari nomor 21 hingga 30. Lanjutan dari bagian 1, 2, dan 3. Nantikan soal-soal berikutnya. Kita akan bedah 200 soal tentang undang-undang desa. Cara belajarnya ya, cara belajar yang efektif menggunakan konten YouTube adalah dengan cara teman-teman mendengarkan soal tersebut, kemudian di stop dulu gitu ya. Stop dulu, kemudian mencoba berpikir jawabannya apa, baru di play kembali gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa. Selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa subscribe.